Kalau di atas 6% mestinya sih ada ruang untuk mengolah kebijakan PPN. Bisa naik, bisa turun, jadi nggak nebak ya. Kalau nggak akan menurunkan, nanti akan naikkan, tapi ruangnya kalau tumbuhnya ekonomi lebih cepat, ruangnya akan terbuka. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan pemerintah belum berencana untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN di tahun 2026 mendatang. Menurut Purbaya, ruang kebijakan untuk menyesuaikan PPN baru akan terbuka apabila pertumbuhan ekonomi nasional mampu menembus level tertentu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah belum berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai pada 2026. Purbaya menyebut kebijakan kenaikan PPN masih akan sangat bergantung pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Menurut Purbaya, ruang kebijakan untuk menyesuaikan PPN baru akan terbuka apabila pertumbuhan ekonomi nasional mampu menembus level tertentu. Dalam hal ini, apabila ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6%, maka pemerintah memiliki fleksibilitas untuk mengelola kebijakan perpajakan termasuk PPN. Sebelumnya Purbaya pernah mengemukakan sedang menghitung ulang peluang rencana penurunan tarif pajak pertambahan nilai yang kini berada di level 11%. Kamu mau bikin rame lagi ya? Enggak, ada ini nggak sih Pak? Ada rencana? Belum ada sampai sekarang. Kita lihat gimana ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat apa enggak. Kalau lebih cepat ya kita akan pikirkan. Kalau di atas 6% mestinya sih ada ruang untuk mengolah kebijakan PPN. Bisa naik, bisa turun, jadi nggak nebak ya. Kalau nggak akan menurunkan, nanti akan naikkan, tapi ruangnya kalau tumbuhnya ekonomi lebih cepat, ruangnya akan terbuka. Ia menegaskan kebijakan tersebut harus dikaji secara matang lantaran setiap penurunan 1% berpotensi memangkas penerimaan negara hingga 70 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, kenaikan PPN ditahan demi pacu perekonomian nasional di tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, Ketua Komite Tetap Perpajakan Kadin Indonesia, kemudian Bapak Ruben Huta Barat, Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ajib, apa kabar? Sangat baik, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Ruben, apa kabar Bapak? Ya, masih di mute Pak Ruben. Kabar baik, Mas Pras. Ya, apa kabar Mas Ajib? Siap, atas waktu baik yang Pak Ruben. disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Ruben bisa mereview ya terkait dengan bagaimana sih pelaksanaan kebijakan pengenaan PPN begitu yang telah dilakukan selama ini paling tidak di sepanjang tahun 2025 sebelum kita membahas wacana tahun 2026 yang tidak ada rencana kenaikan PPN ini, Pak Ruben, silakan. Iya, kalau dilihat dari penerimaan PPN sampai dengan bulan Oktober yang telah dirilis oleh pemerintah, itu masih terjadi penurunan 10,3% dibanding penerimaan PPN yang lalu. Kalau dibandingkan dengan GDP juga kurang lebih penerimaan PPN itu sekitar 8%-an ya, dari 8% dari GDP ya. Jadi kalau dilihat kan sebetulnya tarif pajak sendiri sekarang kan 11%. Ada gap sekitar 3% di situ. Apakah gap itu karena kebocoran? Sebagian selisihnya itu bisa dijelaskan karena adanya tax expenditure ya, insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap pengusaha yang seharusnya memungut PPN dibebaskan karena batasan pengusaha kena pajak di bawah 4,8 maupun industri-industri tertentu yang dibebaskan pengenaan PPN-nya. Jadi kalau kita lihat gap 3% itu sebetulnya kan cukup besar ya. Terutama gap itu paling besar disumbangkan oleh cukup besarnya insentif yang masih diberikan oleh pemerintah terhadap industri-industri tertentu yang memperbesar tax expenditure setiap tahunnya, yang menurut kami juga seharusnya mulai bisa dilonggarkan ya. Contohnya adalah pembebasan PPN terhadap penjualan rumah atau penjualan mobil listrik ya, sehingga diharapkan gap antara penerimaan PPN dengan potensi penerimaan PPN tersebut bisa semakin mengecil ya di tengah PPN yang masih menjadi andalan penerimaan pajak
pemerintah. Oke. Demikian. Baik, nah kalau dari kacamata Kadin sendiri melihat bagaimana dengan penerapan PPN selama ini? Apakah kalau kita coba korelasikan dengan daya beli masyarakat, tingkat konsumsi domestik, dan mungkin kalau kita tarik lebih luas lagi pertumbuhan ekonomi nasional kita, begitu Pak Ajib? Begini Mas Pras, kalau kita lihat bahwa narasi dari Pak Menteri Keuangan akan menyesuaikan tarif PPN, katakan mengkaji untuk menurunkan, itu melihat pertumbuhan ekonomi katakan di atas 6%, itu sebenarnya terbalik sebenarnya Mas Pras. Karena kalau kita lihat begini, anatomi dari pertumbuhan ekonomi kita itu secara signifikan ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya kemudian ketika pemerintah membuat penyesuaian tarif diturunkan, katakan dari 11% menjadi 10% atau 9% atau katakan 8% seperti halnya Vietnam, maka justru potensi akan menambah daya beli masyarakat, kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif. Jadi problemnya itu bukan masalah pertumbuhan ekonomi dan PPN-nya. Problemnya adalah masalah penurunan tarif PPN dengan penerimaan perpajakannya. Karena tadi juga disampaikan bahwa setiap 1% tarif PPN turun, maka potensi akan mengurangi penerimaan pajak itu angka 50 sampai 70 triliun setiap tahun. Nah, ini yang menjadi analisa mendalam dari Kementerian Keuangan. Jadi kalau dari sisi dunia usaha, secara ideal memang PPN turun dari sisi dunia usaha untuk mendorong daya beli masyarakat. Tapi realitas fiskal kita adalah bagaimana kita lihat di tahun 2025 ini potensi shortfall aja kira-kira di angka 120-an triliun Mas Pras. Resikonya adalah tahun 2026 kemudian disesuaikan lagi, shortfall-nya makin besar, apalagi tahun depan target pajak kita naik lebih dari 2.300 triliun. Itu perkiraan dengan target naik 13% lebih dari tahun base on-nya 2025 itu sangat nggak masuk akal kalau PPN diturunkan. Jadi kesimpulannya adalah dari sisi dunia usaha dan daya beli masyarakat idealnya diturunkan. Seperti halnya Vietnam, ketika PPN-nya turun menjadi 8%, pertumbuhan ekonomi mereka terdongkrak menjadi 7%. Sudut pandang ekonomi dan dunia usaha. Tapi dari sudut pandang fiskal, itu memang belum saatnya, karena tax ratio kita masih rendah. Jadi seharusnya ukuran dari Kementerian Keuangan adalah penurunan tarif PPN itu ketika misalnya tax ratio sudah mencapai 11% misalnya. Itu saya pikir lebih relevan secara ekonomi matematikanya. Begitu Mas Pras. Pak Ajib. Nah ini menarik Pak Ruben. Ada potensi tidak kalau memang PPN tidak diterapkan kemudian diturunkan, kalau memang Kak Ajib tadi menyampaikan justru itu bisa berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat, kemudian nanti bisa menggerakkan perekonomian masyarakat, mungkin tidak hanya di perkotaan, di pedesaan juga mungkin mengalami hal yang sama Pak Ruben. Tapi kalau kita tarik dengan penerimaan negara nanti bagaimana gitu, silakan. Jadi kalau saya lihat mestinya efeknya netral ya, karena yang harus diingat dari historis selama ini adalah setiap kenaikan 1% GDP itu menyumbang kepada 1%, 1,2% penerimaan negara. Jadi kalaupun PPN itu diturunkan 1% dengan harapan mendongkrak pertumbuhan ekonomi 1%, turun 1%, tapi dari tarifnya turun 1%, tapi ada tambahan penerimaan 1,2% yang kurang lebih 1,2% dari naiknya pertumbuhan ekonomi, naiknya GDP ya. Jadi mestinya netral ya, hypothetically mestinya netral, tidak langsung drop sekali ya, karena ada penambahan penerimaan negara dari percepatan pertumbuhan perekonomian. Demikian. Baik, itu dia beberapa poin yang perlu disampaikan. Lantas bagaimana dengan upaya ataupun kebijakan yang diambil untuk bisa menahan PPN tidak diterapkan di tahun 2026? Apakah akan efektif? Apakah akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi, aktivitas ekonomi, kemudian konsumsi domestik, atau sebaiknya diturunkan? Tahan dulu jawabannya Pak Ajib dan juga Pak Ruben, kita akan jeda dulu sebentar ya. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa berikut ini kami sampaikan data, kita akan cermati bersama bagaimana dengan data penerimaan PPN dan juga PPNBM. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 ini kita akan cermati seperti apa fluktuasi ataupun tren dari penerimaan PPN dan juga PPNBM begitu ya. Ini dia, trennya naik terus sampai dengan tahun 2025 proyeksinya di 890,9 triliun rupiah. Setelah sebelumnya di level 828,51 triliun rupiah untuk penerimaan PPN dan juga PPNBM.
Nah, lantas bagaimana dengan penerimaan pajak? Nah, ini kita akan cermati bersama yang tadi juga disoroti oleh narasumber kita pada hari ini. Dari tahun 2019, 2020, 2021 sampai dengan Outlook 2025 dan target APBN 2026 yang sudah ditentukan 2.357,7 triliun rupiah. Trennya naik terus kalau kita lihat dari sisi penerimaan pajak dan semoga Outlook 2025 ini juga bisa tercapai, demikian juga dengan target di tahun 2026. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani dan juga Bapak Ruben Huta Barat. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, nah ini dia. Apa yang perlu kita bisa tingkatkan kalau memang kebijakan ini secara efektif bisa mendorong lagi pertumbuhan ekonomi, aktivitas belanja masyarakat, tapi juga menjaga penerimaan negara tetap stabil begitu nih, Pak Ajib, silakan. Gini Mas Pras, perlu kita lihat bahwa 2026 dan 2027 ini ruang fiskal kita sangat sempit. Poin pertama adalah tentang jatuh tempo pembayaran hutang negara yang mencapai 800 triliun selama 2 tahun berturut-turut tambahan di 2026-2027. Oke. Kemudian adanya potensi shortfall pajak. Karena shortfall pajak aja di tahun 2025 ini itu potensi mencapai di angka kira-kira 5%. Kalau asumsinya itu bisa terjadi, maka target 2026 yang sebesar 2.357,7 triliun potensinya nggak akan achieve, termasuk potensi dari target penerimaan PPN dan PPNBM ini, Mas Pras. Dan kalau kita lihat misalnya penerimaan ini shortfall 5%, maka 2026 akan cenderung konservatif juga shortfall 5%. Artinya begini, kita ini kan harus melihat realitas ekonomi antara pembayaran PPN, penerimaan negara, dan pertumbuhan ekonomi. Dan ini harus dilakukan secara paralel dan harus saling menopang begitu. Karena kalau kita lihat kemarin Pak Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa Indonesia itu ada namanya tax gap sekitar 5-6% dari PDB kita. Yang sebenarnya tax gap itu artinya adalah dari sisi perpajakan potensi bisa dipungut, tapi belum terpungut, kira-kira begitu. Oke. Nah, seharusnya pemerintah membenahi sisi ini dulu nih. Bagaimana tax gap-nya berkurang, bagaimana tax ratio dinaikkan, baru kemudian mengexercise dan mengevaluasi ulang serta membuat penyesuaian tentang tarif PPN. Kalau sekarang langsung dibuat penyesuaian tarif PPN, dunia usaha pasti happy, masyarakat juga happy, tapi pemerintah akan pusing 7 keliling karena tahun 2026 ini pemerintah Pak Prabowo Subianto ini punya target-target populis yang luar biasa banyak loh. Belum makan bergizi gratis, Kopdas Merah Putih, kemudian ada 4 juta rumah hunian dan lain-lain yang program populis ini membutuhkan alokasi fiskal yang begitu luar biasa. Sehingga kemudian perlu dibuat kebijakan yang membuat keseimbangan. Realitas ekonominya perlu dilihat. Tarif PPN ini saya pikir 2026 secara konservatif tidak akan diutak-atik oleh Menteri Keuangan. Perkiraan kita di angka 11% itu tetap masih diberlakukan, tidak akan dinaikkan dan tidak akan diturunkan. Kira-kira sudut pandang pengusaha demikian, Mas Pras. Oke, itu dia. Nah, kalau misalnya dari Pak Ruben, Anda melihat posisi bicara dengan tantangan tadi shortfall pajak kita, tax ratio kita, begitu. Sementara kan memang pemerintah masih terus mencari nih sumber penerimaan baru yang memang paling mudah lewat PPN. Tapi dengan ditahannya PPN tahun 2026, Anda melihat proyeksi bagaimana untuk dari sisi penerimaan negara, dari perpajakan kita juga begitu, Pak Ruben? Iya, jadi kalau menurut saya daripada alih-alih pemerintah pusing memikirkan menaikkan atau tidak menaikkan PPN ini, saya pikir pemerintah sebaiknya fokus kepada bagaimana meningkatkan investasi yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Oke. Kalau tarif PPN ini ditahan, daya beli masyarakat terjaga, terus iklim investasinya diperbaiki, investasi dengan sendirinya akan masuk ya. Problem kita adalah iklim investasi ini yang kurang kondusif sehingga pertumbuhan investasi kita berjalan di tempat ya. Pertumbuhan ekonomi kita masih terus mengandalkan konsumsi dalam negeri. Ya, seperti tadi saya sampaikan, setiap pertumbuhan ekonomi 1%, hypothetically dia bisa menyumbang kepada penerimaan negara, pertambahan penerimaan negara 1,2% ya. Oke. Jadi dibiarkan saja tarif PPN pada tingkat sekian, baiki iklim investasinya sehingga pertumbuhan ekonomi justru bisa naik dari pertumbuhan investasi. Dengan sendirinya pertumbuhan
ekonomi naik, maka ada tambahan penerimaan negara dari tambahan pertumbuhan ekonomi tersebut. Demikian. Tapi tantangan penerimaan negaranya sendiri lantas bagaimana? Apakah kita masih bisa menggali potensi lain? Sementara kita tahu ada biaya keluar juga yang akan diterapkan untuk sektor komoditas, ada tambang, kemudian emas begitu, karena untuk bisa mengurangi, menyeimbangkan restitusi pajaknya sendiri begitu untuk komoditas tadi. Ya, kalau upaya ekstensifikasi yaitu perluasan basis pemajakan tetap perlu dilakukan ya. Cuma yang justru yang harus menjadi fokus selain ekstensifikasi adalah bagaimana pertumbuhan penerimaan natural yang didorong oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat yang bisa diharapkan. Kalau saat ini daya belinya sebetulnya ada tapi masyarakat menahan, pemerintah tetap harus fokus kepada investasi yang selama ini sepertinya ditinggalkan, hanya terus-menerus mengandalkan kepada pertumbuhan daya beli masyarakat. Ekstensifikasi tetap harus dilakukan seperti Pak Menteri Keuangan sampaikan, adanya kesadaran bahwa pada saat Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan adanya kebocoran PPN dari sektor batubara, itu saya rasa penting ya untuk mengkompensasinya dengan mengenakan biaya keluar atas ekspor batubara, karena terus terang memang cukup besar defisit yang disebabkan oleh ditetapkannya batubara sebagai barang kena pajak, sehingga restitusi lebih besar daripada penerimaan PPN yang diterima dari sektor pajak. Demikian. Baik Pak Ruben. Nah Pak Ajib, lantas bagaimana kalau misalnya Anda bisa memberikan proyeksi paling tidak untuk dari sisi penerimaan negara, PPN yang kemudian ini tidak naik tapi ada tetap akan berlaku di 11%. Nah, Oke. Pak Ajib bagaimana? Kemarin dunia usaha sudah membuat proyeksi bagaimana pertumbuhan ekonomi 2026 itu kira-kira di kisaran 5,0% sampai 5,4% dengan beberapa if condition. If condition adalah termasuk ketika PPN-nya dianggap tetap sebenarnya, Mas Pras. Jadi dianggap tetap di angka 11% tanpa ada perubahan. Jadi dunia usaha memproyeksikan bahwa penerimaan negara 2.357 triliun akan potensi shortfall. Mungkin di kisaran 4-6%. PPN juga tetap, inflasi tetap, tapi pertumbuhan ekonomi kita tetap optimis bisa di atas 5%. Itu yang menjadi proyeksi tahun 2026 oleh teman-teman pengusaha, Mas Pras. Baik, berarti tidak perlukah ada mungkin insentif-insentif yang diberikan atau bagaimana? Mengingatkan ini fiskal yang semakin ketat begitu Pak Ajib. Saya pikir kalau insentif secara sektoral harus diberikan tetap. Tapi kan gini, insentif itu kan terhadap private sektornya, terhadap dunia usaha, buat pelaku usahanya. Kalau PPN itu kan buat masyarakat langsung umum sebenarnya, Mas Pras, karena PPN yang itu yang dibebani adalah pembeli akhir atau masyarakatnya. Nah, tapi kalau konteksnya insentif tadi dibutuhkan, dan bahkan kalau kita lihat tahun 2000 tadi saya sepakat dengan Mas Ruben ketika menyampaikan bahwa sisi investasi harus lebih didorong, dan bahkan menariknya adalah tahun 2026 nanti berlaku namanya Global Minimum Tax. Global minimum tax itu berarti kita tidak bisa jor-joran dari sisi tax holiday, pembebasan pajak untuk 10 tahun, 15 tahun, dan lain-lain. Yang secara fiskal itu kan lebih menguntungkan, karena akan ada potensi penerimaan baru dari perusahaan multinational enterprises yang investasi di Indonesia. Kita berikan insentif terhadap investasi tersebut, tapi bukan lagi dengan modal tax holiday, tapi dengan namanya global minimum tax, yang itu akan membuat level playing field yang lebih sama, baik di Indonesia maupun negara-negara regional yang lain. Yang kita harapkan itu satu sih bisa memperbaiki iklim investasi, dan si kedua juga bisa menambah penerimaan secara fiskal. Demikian Mas Ras. Baik, berarti iklim investasi yang harus terus diperbaiki, kemudian bagaimana kita mencari sumber penerimaan baru lagi meskipun PPN tidak naik. Jadi ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk tahun 2026 mendatang, dan semoga kita bisa mengurangi shortfall pajak kita, kemudian defisit juga akan semakin mengecil begitu Pak Ajib. Pak Ruben, terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih Pak Ajib, Pak Ruben. Salam Mas Pras, salam Pak Ruben. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.